Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amartya Rizky Hawa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang saya buat sendiri, yang mengacu kepada template Indonesian Journal of Applied Linguistics. Baiklah, saya akan memulai pembahasannya. Artikel yang saya buat berjudul Urgensi Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Jepang. Pada bagian abstrak, memaparkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang diteliti yang meliputi yang pertama adalah alasan pemilihan topik. Saya tertarik mengembangkan judul ini karena permasalahan yang saya angkat ini masih sering terjadi, yakni kesalahan dalam mempelajari bahasa Jepang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan budaya yang berlaku di sana. Maka dari itu, saya tertarik dalam mengembangkan topik tersebut agar pembaca memperhatikan aspek budaya dalam mempelajari bahasa Jepang. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam pembuatan artikel jurnal ini adalah kajian pustaka dengan data sekunder melalui artikel jurnal, makalah, buku, dan laporan penelitian terdahulu serta sumber lain yang relevan dengan topik ini. Selanjutnya, ringkasan hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan latar belakang urgensi budaya dalam pembelajaran bahasa Jepang, hubungan budaya dan bahasa, serta metode yang digunakan dalam belajar bahasa Jepang. Di abstrak ini saya mencantumkan 4 kata kunci, yaitu bahasa, budaya, metode, dan urgensi budaya. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Pada bagian ini memaparkan mengenai latar belakang mengapa pemahaman budaya sangat penting dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Jepang. Aspek budaya sangat penting dalam pembelajaran bahasa Jepang supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai suatu kata. Selanjutnya dipaparkan juga contoh pengenalan budaya dalam pembelajaran bahasa Jepang. Contoh ini diambil dari mata kuliah Dokkai Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan media buku Minna Shokyu 1, Shokyu de Yomeru Topiku 25 bab 6 yang bertemakan Ohanami, sebuah kebudayaan di Jepang. Selanjutnya, pada akhir pendahuluan berisi keingintahuan penulis mengenai hubungan budaya dan bahasa. Lalu, pada metode penelitian. Metode penelitian ini berjenis kajian pustaka atau library research dengan menggunakan data sekunder melalui jurnal, makalah, buku, dan laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian ini saya membagi menjadi 5 substansi bagian utama yang dimulai dari pengertian bahasa dan budaya. Bahasa adalah suatu cara berkomunikasi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Lalu budaya adalah cara hidup yang tumbuh dan berkembang di dalam kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Lalu substansi yang kedua yaitu etika dalam berbahasa, khususnya bahasa Jepang. Dalam berbahasa kita harus menerapkan norma-norma yang berlaku, yaitu pertama, memperhatikan keterangan waktu dan keadaan tertentu kepada siapa kita berbicara terkait status sosialnya. Selanjutnya, menggunakan ragam bahasa yang paling lumrah digunakan, paham di mana giliran kita berbicara dan memotong pembicaraan lawan bicara, mengetahui kapan waktu kita harus diam, dan menentukan kualitas suara, intonasi, dan sikap dalam berbicara.
Substansi selanjutnya yaitu alasan budaya penting dalam pembelajaran bahasa Jepang. Yang pertama, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Jika pemahaman budaya kurang dapat mengakibatkan seseorang saat mempelajari bahasa Jepang terjebak dalam gramatikal bahasa, khususnya bahasa lisan. Selanjutnya, agar makna dari kata tersampaikan dengan baik dan agar membangun komunikasi yang baik antara dua pihak. Selanjutnya adalah pemahaman budaya. Dalam substansi ini memaparkan cara untuk memahami budaya dengan mempelajari bahasa Jepang seperti materi ajar. Materi ajar ini dapat memanfaatkan gaya belajar melalui auditori, visual, dan kinestik. Lalu dalam substansi pemahaman budaya juga dipaparkan pendekatan budaya sebagai metode pembelajaran. Rangkaian pembelajaran bahasa yang dihubungkan dengan kebudayaan. Lalu yang terakhir ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mempelajari bahasa Jepang yaitu yang pertama ada metode pembelajaran analisis konstrasif. Kedua ada metode membaca komprehensif terintegrasi. Dan yang terakhir ada metode partisipatori. Bagian selanjutnya adalah simpulan. Dalam bagian simpulan ini dipaparkan bahwa bahasa dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Oleh karena itu, aspek budaya juga harus dipahami dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Jepang. Dalam berbahasa Jepang, kita juga perlu menerapkan norma-norma yang berlaku. Dalam mempelajari bahasa Jepang, seringkali seseorang menemukan kesulitan. Oleh karena itu, kita perlu tahu dulu gaya belajar apa yang nyaman untuk diterapkan, sehingga dapat mempercepat pemahaman. Dan selanjutnya adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam membuat artikel jurnal ilmiah ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.